Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Basir Daulae, nomor induk mahasiswa 2306060, kelas peternakan C. Jadi di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi hewan ternak unggas Gallus domestica. Mata kuliah produksi ternak unggas dibimbing oleh Ibu Tati Pidianasari SPTMP, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Seperti pada gambar yang telah tertera, alat yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah gunting, cutter, handscoon, talenan, nampan, dan juga beberapa kertas. Sedangkan bahan yang digunakan untuk praktikum ini yaitu seekor ayam atau Gallus domestica. Bagian eksternal Gallus domestica. Jadi Gallus domestica ini terdiri atas yang pertama adalah caput, yang kedua adalah kolum, yang ketiga adalah trunkus, yang keempat adalah ekstremitas anterior, yang kelima adalah ekstremitas posterior, dan yang keenam adalah kaudal. Bagian pertama adalah caput. Jadi di caput terdiri atas rostrum, dan rostrum ini terbagi menjadi dua, yaitu maksila dan mandibula. Kemudian ada capum oris. Kemudian ada nares anteriores. Kemudian ada sera. Kemudian ada organum picus. Kemudian ada porus acousticus externus. Bagian kedua adalah cervix. Cervix merupakan penghubung antara caput dengan trunkus Gallus domestica. Bagian ketiga adalah trunkus. Di trunkus terdapat banyak bulu-bulu. Bulu-bulu ini terbagi menjadi tiga yang sudah saya terterakan pada kertas putih ini. Nah, bulu yang pertama bernama plumae. Plumae ini terdiri atas kalamus atau bagian yang tertanjak pada kulit unggas. Kalamus ini berciri-ciri berongga-rongga pada bagian dalamnya. Kemudian ada racis atau sebagai penyokong pexillum. Pexillum merupakan bendera pada kanan kiri racis. Pexillum ini merupakan di pexillum terdiri atas barbae. Barbae ini terdiri atas barbulae. Barbulae terbagi menjadi dua, yaitu barbulae distal dan barbulae proximal. Kemudian ada plumulae. Bulu ini hampir mirip dengan plumae, hanya saja bagian kalamusnya lebih pendek. Sedangkan bulu yang ketiga yaitu filoplumae. Bulu plumae berguna untuk pembentuk tubuh unggas atau Gallus domestica. Sedangkan bulu plumulae berfungsi untuk mengurangi panas tubuh, mengurangi hilangnya panas tubuh unggas. Kemudian filoplumae masih belum diketahui apa fungsinya. Bulu pada Gallus domestica juga dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan letaknya. Yang pertama ada tetrikes atau bulu yang menutupi badan. Kemudian ada retrikes atau bulu yang menutupi pangkal ekor. Yang ketiga yaitu remiges atau bulu yang menutupi sayap. Kemudian ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi bahu pada Gallus domestica. Dan yang terakhir yaitu alaspuria, yang merupakan bulu kecil yang menutupi digiti pada unggas. Bagian keempat adalah ekstremitas anterior. Ekstremitas anterior terdiri atas 6 bagian. Yang pertama yaitu humerus. Kemudian yang kedua yaitu radius. Kemudian ada ulna. Kemudian ada osacarpalia. Kemudian ada carpometacarpus. Kemudian ada 3 digiti. Bagian kelima adalah ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior terbagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah os femur. Yang kedua adalah patella.
kemudian ada tibiotarsus, kemudian ada fibula, kemudian ada carpometacarpus, kemudian ada 4 phalanges, phalanges 1, phalanges 2, phalanges 3, dan phalanges 4. Bagian internal pada Gallus-Gallus domestica. Yang pertama ada topografi bagian internal, terdiri atas esophagus, trakea, core, hepar, gizzard, dan intestinum tenue. Sistem digestivus pada Gallus-Gallus domestica. Bagian pertama adalah rostrum yang digunakan sebagai pematuk pakan. Kemudian menuju kapung oris. Di kapung oris ini terdapat kelenjar salipa yang menghasilkan enzim amilase. Enzim amilase berfungsi sebagai pemecah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian menuju esophagus. Di esophagus ini terdapat gerak peristaltik yang mendorong pakan langsung masuk ke crop. Nah, di crop ini pakan akan disimpan secara sementara, kemudian dilunakkan menggunakan getah yang dihasilkan oleh crop dan juga bakteri penghasil asam. Kemudian menuju proventriculus. Di proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang membuat pakan lebih mudah dicerna lagi. Kemudian menuju gizzard. Di gizzard ini pakan akan digiling menggunakan grit yang ada pada gizzard agar pakan lebih halus lagi. Kemudian menuju intestinum tenue. Intestinum tenue ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum pakan akan diuraikan lebih sederhana lagi agar lebih mudah diserap dan dialirkan kepada darah. Kemudian bagian kedua adalah jejunum. Di jejunum ini terjadi pencernaan secara enzimatis yang dihasilkan oleh usus halus. Kemudian menuju ileum. Di ileum ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Pada intestinum tenue juga terjadi proses pemecahan protein dan juga lemak menggunakan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Pankreas ini terdapat pada bagian duodenum intestinum tenue. Panjang intestinum tenue pada Gallus-Gallus domestica yang saya bedah adalah 96 cm. Pada sistem digestivus Gallus-Gallus domestica ini juga terdapat seka yang berguna sebagai tempat penyerapan karbohidrat, protein, dan juga absorpsi air. Bagian selanjutnya adalah intestinum crassum. Pada intestinum crassum terjadi perombakan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna menjadi feses. Pada intestinum crassum juga terjadi absorpsi air yang berguna untuk menaikkan dan juga menyeimbangkan kadar air pada tubuh Gallus-Gallus domestica. Dan bagian terakhir adalah kloaka yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dan juga urin. Ini merupakan penampakan bagian dalam dari gizzard. Jadi permukaannya itu berwarna kuning. Kemudian di sini terdapat kristal-kristal seperti pasir. Ini merupakan grit yang digunakan untuk mengiling makanan. Nah, asam klorida pada gizzard juga berperan penting dalam penggilingan makanan. Selanjutnya adalah sistem respirasi pada Gallus-Gallus domestica. Oksigen akan masuk melalui nares anteriores, menuju trakea, menuju bronkus, kemudian menuju pulmo. Selanjutnya adalah sistem urogenital pada Gallus-Gallus domestica. Gallus-Gallus domestica yang saya bedah berkelamin jantan. Oleh karena itu, bagian-bagiannya terdiri menjadi yang pertama adalah testis. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma. Kemudian di sini ada epididymis sebagai tempat penyerapan air dan juga tempat penyimpanan sementara sperma. Kemudian di sini ada pars deferens. Kemudian pada sistem urogenital Gallus-Gallus domestica jantan juga terdapat penis yang digunakan sebagai alat ejakulasi untuk menyemprotkan sperma menuju alat reproduksi betina. Dan juga di sini terdapat kloaka yang berfungsi sebagai pelindung alat reproduksi pada Gallus-Gallus domestica. Selanjutnya adalah sistem sirkulatoria pada Gallus-Gallus domestica berupa core. Bagian pertama adalah atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan juga ventricle sinister. Selanjutnya adalah sistem nervosum pada Gallus-Gallus domestica. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar, kemudian ada cerebellum atau otak kecil, dan juga medulla oblongata. Selanjutnya adalah organ aksesoris pada Gallus-Gallus domestica. Yang pertama adalah pankreas. Pankreas didapat pada duodenum intestinum tenue, berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Sekedar informasi, makanan tidak pernah masuk pada pankreas. Hanya saja, pankreas merupakan penghasil enzim yang digunakan intestinum tenue. Yang kedua adalah hepar. Hepar merupakan penghasil cairan vesica velea. Dan vesica velea berfungsi sebagai yang pertama adalah
membantu penyerapan lemak dan juga vitamin, dan yang kedua adalah pengaktif lipase dan juga membantu amilase pankreas. Sekian dari video praktikum saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.